Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas diberi tugas oleh Baginda Raja. Ia diperintah menjaga cermin yang terletak di tengah jalan. Jika cermin tersebut sampai pecah, maka ia akan dihukum mati. Dan cerminnya itu tidak boleh dipindah-pindah. Beberapa lama kemudian, ketika Abu Nawas sedang menjaga cerminnya, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang melaju sangat cepat melewati jalan tersebut. Dengan sigap Abu Nawas segera memindahkan cerminnya ke samping, sehingga si penunggang kuda tidak menghantam cerminnya. Melihat hal itu, Baginda Raja berkata, "Hai Abu Nawas, kau telah melanggar peraturan. Mengapa kau pindahkan cerminnya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, aku melihat ada bayangan maut datang menghampiri, dan aku tidak ingin bayangan itu merusak cermin ini," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Kisah selanjutnya. Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kau turuti saja perintahku," tutur Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang tersebut?" Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal istrinya. "Aku akan memberitahu,
Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita, ujar Abu Nawas. Saya janji, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun, balas istrinya. Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya, kata Abu Nawas. Untuk apa menunggu bulan muncul? Tanya istrinya pura-pura penasaran. Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah. Tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali, abrakadabra, kata Abu Nawas memberitahu. Apakah tidak berbahaya? Tanya sang istri. Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra tersebut, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari, kata si perampok dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. Malam ini aku sangat beruntung. Cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang, kata si pencuri. Abrakadabra, ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa orang yang terluka ini? Tanya salah satu warga. Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan, jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman kembali. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berencana piknik ke sebuah pemandian umum. Setibanya di sana, tanpa membuang waktu lama, ia segera melucuti pakaiannya dan berendam di kolam air panas. Ketika sedang asik berendam, ia teringat akan kantong uang yang tertinggal di pintu masuk. Ia pun segera bangkit dari kolam dan berjalan untuk mengambil kantong uangnya. Tiba-tiba para pengunjung yang melihat ke arahnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun langsung melihat ke bawah. Waduh, celana kolorku melorot dan tertinggal di dalam kolam, kata Abu Nawas. Untung di sampingnya terdapat tumpukan-tumpukan papan peringatan. Abu Nawas segera mengambil salah satu papan untuk menutupinya. Para pengunjung yang melihat itu semakin keras tertawanya. Ternyata papan tersebut bertuliskan, hati-hati, ketinggian 5 meter. Abu Nawas cepat-cepat melempar papan itu dan menggantinya dengan papan lain. Para pengunjung pun makin riuh, tawa mereka bertambah keras. Ternyata papan kedua ini bertuliskan, hanya untuk orang dewasa, anak-anak dilarang bermain. Aduh, payah, kata Abu Nawas panik. Ia pun menyambar papan yang ketiga untuk menutupi. Lagi-lagi para pengunjung dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata papan yang ketiga bertuliskan, awas, hati-hati, licin dan berbahaya.
Abu Nawas mulai frustasi dan segera menggantinya dengan papan yang keempat. Namun tawa pengunjung semakin hebat. Ketika Abu Nawas membacanya, seketika ia jatuh pingsan. Rupanya tulisan di papan yang keempat adalah khusus untuk wanita tua dan ibu-ibu hamil. Kisah selanjutnya dikisahkan dalam suatu pengembaraannya, Abu Nawas melewati jalanan yang sepi. Ketika waktu menjelang malam, ia terus saja melanjutkan perjalanannya. Kali ini, daerah yang ia lewati benar-benar sangat sepi dan gelap. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat pasukan berkuda datang menuju ke arahnya. Timbullah rasa takut dan kekhawatiran pada dirinya. Celaka, sepertinya mereka orang jahat. Bisa-bisa aku diculik dan dijual sebagai budak, pikir Abu Nawas. Ia pun berusaha mencari tempat persembunyian yang aman. Namun ia tak juga menemukannya. Sementara gerombolan pasukan berkuda semakin mendekat. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menaiki pohon yang kebetulan berada di sampingnya. Melihat ada pergerakan mencurigakan, mereka segera menghampiri Abu Nawas yang tengah bergelantungan di atas pohon. "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan di atas pohon?" tanya mereka. Abu Nawas sengaja diam tak menjawabnya. "Jangan takut, kami adalah orang baik-baik. Kami pelancong yang sedang dalam perjalanan. Kenapa Tuan berada di atas pohon?" tanya mereka. Menyadari bahwa dugaannya telah keliru, Abu Nawas berkata, "Itu mudah dijelaskan. Hanya saja kalian harus tahu, adanya aku di atas pohon karena kalian, dan kalian ada di sini juga karena aku." Mereka pun heran dengan jawaban tersebut. Kemudian mereka segera meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit yang sangat aneh. Badannya tiba-tiba panas, tubuhnya pun menjadi lemas, hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Beberapa tabib dari penjuru negeri sudah mencoba untuk mengobati Baginda Raja, namun tetap saja tidak ada perubahan sama sekali. Meski begitu, Baginda Raja tidak pernah menyerah. Keinginan untuk sembuh sangatlah besar. Baginda akhirnya memutuskan untuk membuat sayembara. Sayembara itu berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Banyak para tabib yang mencoba mengikuti sayembara. Berbagai macam pengobatan dipraktekkan, namun penyakit Baginda Raja tak kunjung sembuh. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu merasa tertarik untuk mengikutinya. Maka datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Paduka Raja. Namun kedatangan Abu Nawas membuat Baginda heran. Karena setahu Baginda, Abu Nawas bukanlah seorang tabib yang bisa mengobati penyakit. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan Baginda. "Yang mulia, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah bagaimana hasil pengobatanku nanti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku perkenankan kamu mengikuti sayembara ini. Tapi ingat Abu Nawas, kamu jangan sampai mengerjai aku, karena badanku sedang sakit sekali. Aku lagi tidak selera untuk bercanda." Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun terlibat pembicaraan yang sangat serius. Baginda mengungkapkan segala keluhan penyakit yang dideritanya. "Oh, ternyata penyakit yang Paduka rasakan itu gampang sekali obatnya," celetuk Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja menjadi kaget. "Bagaimana kau bisa tahu penyakitku? Kamu kan bukan tabib." Abu Nawas kembali meyakinkan Baginda Raja. Kalau Baginda mau menuruti perkataan Abu Nawas, penyakitnya pasti akan sembuh. "Baiklah, kali ini aku percaya dengan ucapanmu.
Sekarang katakan padaku, apa obatnya? Tanya Baginda Raja. Obatnya adalah telur onta Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Tapi syaratnya harus Baginda sendiri yang mencarinya dengan berjalan kaki. Jangan menyuruh orang lain. Apabila Baginda menyuruh orang lain, maka khasiatnya akan hilang. Oh begitu. Lalu di mana aku bisa mendapatkan telur onta? Tanya Baginda kembali. Coba Baginda cari saja di pasar-pasar kota Baghdad, balas Abu Nawas. Karena ingin sembuh, Baginda lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur onta. Ia berjalan dari istana dan berkeliling pasar di seantero kota Baghdad. Namun hasilnya tidak menemukan telur onta sebiji pun. Saking semangatnya untuk sembuh, Baginda kemudian mencari telur onta di beberapa pasar lagi. Baginda tidak memperdulikan seberapa lama dirinya berjalan. Sampai-sampai para pengawal dibuatnya kelelahan. Akhirnya Baginda memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kemana lagi aku harus mencari telur onta? Pikir Baginda sambil meneguk segelas air. Jangan-jangan Abu Nawas hanya mengerjaiku. Di saat Baginda Raja bersama para pengawal sedang istirahat, tiba-tiba seorang kakek berjalan melewati mereka. Berhenti kek, saya mau tanya. Apakah kakek tahu di mana yang menjual telur onta? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan itu, kakek tersebut langsung ketawa. Maaf Paduka Yang Mulia, tapi di dunia ini mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan Paduka Yang Mulia, bukan bertelur, ujar kakek tersebut. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun kaget. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak mencermati perkataan Abu Nawas? Abu Nawas benar-benar kelewatan. Berani-beraninya mengerjai aku yang sedang sakit. Keesokan harinya, Abu Nawas langsung disuruh menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja, Baginda berkata dengan nada geram, Abu Nawas, berani-beraninya engkau mengerjai aku. Mana ada telur onta, yang ada telur burung onta. Karena perbuatanmu ini, kamu harus menerima hukuman. Namun Abu Nawas tampak tenang mendengarkan perkataan Baginda Raja. Ia juga membenarkan ucapan junjungannya itu. Tunggu dulu Baginda, jangan terburu-buru menghukum hamba. Saya juga tahu Baginda, mana ada di dunia ini telur onta. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, bagaimana kondisi kesehatan Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Saya merasa tubuhku kembali sehat. Suhu panas badanku juga turun, jawab Baginda Raja. Nah itu dia, berarti Baginda telah sehat kembali, ujar Abu Nawas. Penyakit yang diderita Baginda sebenarnya adalah karena kurang bergerak. Baginda jarang olahraga tetapi banyak makan. Itulah yang membuat Baginda sakit. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun kemudian tersadar. Perjalanan panjang yang dilakukan Baginda tempo hari membuat yang jarang bergerak menjadi bergerak. Aliran darahnya yang beku menjadi lancar kembali. Ya, memang aku sering di kamar dan jarang bergerak Abu Nawas. Aku juga banyak makan. Mungkin inilah yang menyebabkan aku menjadi sakit, sahut Baginda Raja. Karena keberhasilan Abu Nawas mengobati penyakit Baginda Raja, Abu Nawas pun diberikan hadiah untuk dibawa pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh. Hingga sampailah ia melewati sebuah desa. Dan kala itu suara azan duhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian, ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata,
Sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. "Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali. Sholat dan berdoalah dengan benar," tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan dengan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawaban Abu Nawas membuat sang ulama kaget. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua saya, itu saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Seketika sang ulama menjadi malu karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama. Sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan dua kisah tentang nasihat Abu Nawas melalui tingkah konyolnya. Kisah yang pertama adalah Abu Nawas menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Dan kisah yang kedua adalah tentang seorang hakim yang dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kita langsung saja pada kisah pertama. Diceritakan suatu hari ada seseorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan menggunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu sekarang harga-harga sandang pangan papan mulai naik? Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya sebagaimana perintahnya.
dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah Ia janjikan. Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung. Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya. Dan kisah yang kedua tentang seorang hakim dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kisah ini bermula ketika ada seorang hakim yang sok bijak ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka sang hakim pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah dipersilahkan masuk dan ngobrol ngalor ngidul, si hakim lantas memulai aksinya. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika, pastilah akan tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat, tutur sang hakim berharap. Abu Nawas yang mengetahui maksud sang hakim sengaja langsung membantah perkataannya. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan, sanggah Abu Nawas. Merasa tidak terima dengan sanggahan yang dilontarkan Abu Nawas, kali ini sang hakim mencoba memulai taktiknya. Wahai Abu Nawas, Anda itu seorang sastrawan dan juga seorang cendekiawan. Bagaimana Anda bisa berpendapat seperti itu? Ujar sang hakim. Baiklah, kalau memang pendapat Anda demikian, saya ingin bertanya kepada Anda. Seumpama Anda diberi sebuah pilihan kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih? Tanya sang hakim melanjutkan. Tentu saja saya akan memilih kekayaan, jawab Abu Nawas dengan cepat. Dengan menggelengkan kepalanya, sang hakim pun berkata, sungguh memalukan engkau wahai Abu Nawas. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, tapi Anda lebih memilih kekayaan daripada kebijaksanaan, ujar sang hakim itu dengan nada sinis. Belum sempat sang hakim memberi penjelasan, Abu Nawas segera balik bertanya kepada hakim tersebut. Kalau pilihan Anda sendiri, apa Tuan Hakim? Dengan penuh percaya diri, sang hakim menjawab, sudah jelas, tentu saya memilih kebijaksanaan. Mendengar jawaban sang hakim, Abu Nawas dengan entengnya membalas, nah, terbuktikan semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya, sindir Abu Nawas. Atas pernyataan Abu Nawas itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Raut wajahnya merah padam menahan malu. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Jahil yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang olehnya, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahil, sebab ia tahu persis watak daripada Abu Jahil. Dan mengenai pesta yang akan Abu Jahil adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalaskan dendamnya. Karena selama ini usaha Abu Jahil untuk mengerjai Abu Nawas selalu mengalami kegagalan. Dan menurutnya kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah, Abu Jahil bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Bagaimana tidak, Abu Jahil bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si koki mulai memasak untuk jamuan pesta, aroma masakannya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirupnya pasti langsung tergoda. Kebetulan bau masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini.
apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan ini. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahil yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahil untuk meledeknya. Tapi niatannya itu tidak jadi ia lakukan, sebab Abu Jahil mendapatkan ide yang lebih konyol. "Hei Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahil. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahil. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahil," sahut Abu Nawas. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahil. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahil. Ia memilih untuk balik ke rumah. Tapi ketika ia baru saja melangkah, Abu Jahil langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahil. Perkataan Abu Jahil ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahil. Karena tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," saran dari salah satu warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahil. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh," kata Abu Nawas heran. Abu Jahil tak mau kalah berargumen. "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahil. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan saya Tuan Hakim. Di rumah saya sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini dia telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah saya. Sedangkan saya tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahil kembali. "Oleh karena itu, saya menuntut supaya Abu Nawas membayarnya," kata Abu Jahil melanjutkan. Ada benarnya ucapan Abu Jahil. Tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang yang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahil dalam mengolah kata membuat Tuan Hakim menjadi kebingungan. "Begini saja Tuan Hakim, saya mengaku saya telah bersalah dan saya bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. "Iya Tuan Hakim, saya tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah, Abu Jahil, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. "100 dinar Tuan Hakim," jawab Abu Jahil. "100 dinar? Yang benar saja kamu?" tanya Tuan Hakim terkejut. "Saya serius Tuan Hakim. Hidangan masakan yang baunya dicium Abu Nawas
Itu hidangan mahal Tuan Hakim. Belum lagi yang masak. Saya sengaja mendatangkan koki dari negeri seberang Tuan Hakim dengan bayaran yang cukup mahal. Jadi wajar kalau saya menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahil. Bagaimana ini Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, saya bersedia Tuan Hakim, tapi saya minta izin Tuan Hakim, saya mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahil dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang saya bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlah uangnya. Setelah Tuan Hakim selesai menghitung, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahil, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya Abu Nawas. Sini, berikan uangnya padaku, pinta Abu Jahil tidak sabar. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahil. Agar keributan tidak terjadi kembali, Tuan Hakim pun lalu menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya belum mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang saya curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi saya membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahil hanya terdiam. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Ia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Baiklah, saya rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup, ucap Tuan Hakim. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini, ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain, Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya, ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja? Tanya sang istri. Oh iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga, sahut Abu Nawas. Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja daripada nanti kau malah dapat hukuman, timpal sang istri.
Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab sang ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan pura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hei Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu. Ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timpal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja. "Saya sudah tahu kok Paduka, kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri. Aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya. Dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak. Suatu hari tokonya disatroni pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa
lalu si pencuri melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri tertangkap. Si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Sementara saudagar tersebut sangat sedih atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri, sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. Bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya, pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. Hai pencuri busuk, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku, kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. Kurang ajar, mana ada pengemis punya harta banyak. Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu yang pernah bekerja padaku, tapi kamu saya pecat karena kerjamu tidak becus. Jadi begini cara kamu mau membalasnya, mencoba mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu saya hanya memecatmu. Seharusnya saya memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku, kata si pencuri berpura-pura. Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta, balas si saudagar tidak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, saya tidak takut. Hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia seorang saudagar dan menuduh si saudagar pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. Bila dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. Mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya jadi pengemis dan berpakaian lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong. Tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Dikala Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan panggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Waduh, bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai dia curiga, pikir si pencuri.
Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian supaya menjolorkan kepalanya keluar jendela, perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Hai penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di setiap Abu Nawas menghadapi tantangan Baginda Raja, ia berulang kali berusaha bagaimana caranya supaya lepas dari hukuman. Berkat ide-ide konyolnya itulah Abu Nawas selalu membuat Baginda Raja menyerah. Bahkan tidak jarang Abu Nawas justru pulang membawa hadiah. Namun kali ini Abu Nawas malah memilih untuk dipenjara daripada harus berbohong kepada Baginda Raja. Loh, kok bisa begitu? Begini ceritanya. Diketahui Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai dua orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin, sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'un. Al-Amin ini ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'un terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'un karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri. Baginda Raja menjawab, "Ya karena Al-Amin tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra." Sang permaisuri berkilah, "Wahai suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'un. Sebenarnya Al-Amin lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya," ucap permaisuri merasa yakin. Lalu sang permaisuri memanggil Al-Amin. "Anakku, aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu. Aku tidak rela kalau kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu yang bernama Al-Ma'un. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat," kata sang permaisuri kepada Al-Amin. Keesokan harinya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pun akhirnya pulang ke istana. "Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan Al-Amin dengan gembira. "Sudah, Ibu," jawab Al-Amin. "Kalau begitu,
biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu, tutur sang permaisuri. Esoknya pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini, kata sang permaisuri dengan bangganya. Baik, silahkan, ucap Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana menurutmu? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia. Tapi coba teruskan syair selanjutnya, ucap Abu Nawas penasaran. Lalu Al-Amin meneruskan membaca syairnya. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Belum selesai meneruskan syairnya, Abu Nawas langsung mencegatnya. Syair macam apa itu? Celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja bertanya kepada pengawalnya, Abu Nawas kok tidak pernah lagi kelihatan? Coba kalian panggil Abu Nawas di rumahnya untuk kemari, perintah Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Abu Nawas memang sedang tidak berada di rumahnya, jawab si pengawal. Memangnya Abu Nawas pergi kemana? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Dia tidak pergi kemana-mana Paduka Yang Mulia, tapi dia sedang berada di dalam penjara, balas si pengawal. Apa sebabnya dia di penjara? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas dianggap telah menghina syair yang dibuat oleh putra Baginda yang bernama Al-Amin, ujar si pengawal. Mendengar penjelasan pengawalnya itu, lalu Baginda Raja memanggil putranya yang bernama Al-Amin. Wahai putraku, kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Al-Amin menjawab, begini ayahanda, Abu Nawas telah berani menghina dan mengecek karya syairku. Baginda Raja tersenyum dan berkata, ya tentu sajalah, karena karya syairmu kan memang jelek. Abu Nawas itu seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada, ujar Baginda Raja menasehati. Baiklah, kalau begitu, beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian, ia pun pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Mari kita dengarkan karya syair putraku Al-Amin ini, kata sang permaisuri. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang. Setelah selesai membaca syairnya, sang permaisuri bertanya kepada beberapa orang penyair yang ikut mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mereka berpura-pura memuji syair putra mahkota Al-Amin. Sedangkan Abu Nawas malah beranjak dari kursi tempat duduknya. Kamu mau kemana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab,
Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini." Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk terdiam. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.